Bastian, jangan ngangguk-ngangguk kepala saja. Katakan bisa kalau bisa, katakan tidak kalau tidak. Menurut saya sih bisa, Pak. Tapi saya juga belum menemukan lebih lanjutnya, Pak. Menurutmu bisa, tapi saya belum menemukan lebih lanjut. Juan, menurutmu bisa nggak, Juan? Bisa, Pak. Cuman kayak paradoksnya gitu. Maksudnya kita nggak mengakui keberadaan negara, tapi kita tetap berhubungan diplomatik sama dia. Bisa. Kalau menurut saya, hitungannya kayak berhubungan dengan kelompok masyarakat aja gitu, Pak. Kelompok negaranya. Gimana ya? Bahasa sederhananya gimana, Juan? Jadi kita nggak mengakui itu sebagai sebuah negara, cuman kayak suatu perkumpulan masyarakatnya gitu, Pak. Kita nggak mengakui pemerintahannya, cuman kita mengakui bahwa di situ tuh ada suatu perkumpulan masyarakat gitu, Pak, kalau menurut saya. Ada perkumpulan suatu masyarakat. Teman-teman yang lain bisa menangkap apa yang dimaksud dengan Juan? Bisa, Pak. Bisa. Kita tidak mengakui Israel sebagai sebuah negara, tetapi kita mengakui ada perkumpulan warga Israel. Begitu ya, kurang lebih ya? Iya, Pak. Oke, yang lain. Kira-kira, kenapa? Jeremy? Good. Ya, pertanyaannya adalah kenapa kita waktu itu mengirim penerbang ke Israel? Kan? Mungkin harus diurut dulu Niger ke belakang nih. Ini menarik ya, karena ada alasan pastinya kenapa kita mengirim penerbang ke Israel, tetapi kemudian semua dokumentasi, semua foto, semua sertifikat atau apapun itu bentuknya yang terkait dengan perjalanan para penerbang ke Israel itu harus dihilangkan, gitu kan? Pertanyaannya untuk apa kita ke sana? Nah, nanti kalau Anda cari lebih lanjut, itu bagian dari bagaimana sebetulnya waktu itu Israel ingin menjual pesawat-pesawat tempurnya F-5 Tiger, dan salah satu negara yang ingin membeli adalah Indonesia. Kenapa Indonesia? Karena Indonesia pada saat itu mulai melakukan peremajaan angkatan perangnya. Ini menarik gitu ya. Kita butuh pesawat baru untuk peremajaan, baru begitu ya, untuk peremajaan, tetapi yang menjual adalah negara yang tidak memiliki hubungan diplomatik. Nah, ketika itu dilakukan seperti yang tadi dijelaskan oleh Jeremy, kita mengirimkan penerbang, pasukan untuk berlatih di Israel, lalu kemudian kembali pulang agar bisa mengoperasikan pesawat F-5 Tiger. Yang kita tahu bahwa pesawat F-5 Tiger itu juga diproduksi oleh Amerika, gitu kan ya. Nah, ini menarik gitu ya, bahwa sebetulnya walaupun kita tidak punya hubungan diplomatik, tetapi kita masih bisa menjalin hubungan-hubungan kerjasama walaupun dalam konteks yang sangat terbatas. Nah, dari situ sebetulnya kita sudah bisa melihat ada kerugian jika satu negara itu tidak menjalin hubungan diplomatik dengan negara lainnya. Ada kerugian kalau kita tidak menjalin hubungan diplomatik dengan negara lainnya. Apa? Ya misalnya itu tadi, kita tidak bisa bekerja sama secara maksimal, kita tidak bisa bekerja sama secara penuh dengan negara-negara yang tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia. Sama seperti dengan kasus Taiwan, seperti yang tadi dikatakan oleh Cesko, karena kita tidak mengakui dua China, kita hanya mengakui satu China, walaupun pada awalnya, Cesko, kita menjalin hubungan diplomatik dengan Taiwan. Tapi seiring dengan kemajuan China daratan, atau Cina daratan, begitu, untuk membedakan dengan Cina kepulauan, lalu kemudian kita memutuskan hubungan diplomatik dengan China kepulauan, dan kita hanya menjalin hubungan diplomatik dengan China daratan. Itu sebagai bagian dari bagaimana kalau kita baca bukunya Hatta, Muhammad Hatta, yang judulnya Mendayung di Antara Dua Karang.
bagaimana kita berusaha untuk tidak mencampuri urusan dalam negeri satu negara, dan bagaimana kita tidak terpaku atau kemudian terlibat dalam konflik-konflik kepentingan antara satu negara dengan negara lain, yang saat itu dunia sedang berada dalam sebuah konflik, berada dalam sebuah perang yang kita kenal sebagai perang dingin, di mana tarikannya pada saat itu kekuatan komunis dengan kekuatan kapitalis itu menjadi sedemikian kuat di sana. Maka kemudian kita memilih untuk tidak terlibat dalam konflik-konflik antara kelompok barat dan kelompok timur. Nah, ini menarik gitu ya, bahwa awalnya kita menjalin hubungan dengan Taiwan, lalu kemudian ketika China itu semakin lama semakin besar, kita melihat bahwa hubungan dengan China itu juga penting, maka kemudian kita memilih memutuskan hubungan dengan Taiwan dan memilih hubungan diplomatik dengan China daratan. Nah, ini bagian dari bagaimana sebetulnya kita merasa bahwa pengakuan kedaulatan itu juga penting untuk kita dapatkan dalam konteks Indonesia ketika Indonesia baru merdeka. Ya. Nah, pertanyaannya teman-teman, ada nggak negara yang sudah menyatakan diri merdeka, tetapi tidak mendapatkan pengakuan kedaulatan sama sekali dari negara-negara lain? Ada nggak? Ada nggak negara yang tidak sama sekali mendapatkan pengakuan kedaulatan dari negara lain? Pernah dengar yang namanya negara Sealand? Negara di Inggris, negara kecil di Inggris. Negaranya hanya seukuran kilang minyak. Nggak usah jauh-jauh. Di Indonesia juga ada yang namanya Sunda Empire. Banyak, Pak. Banyak ya, Fred ya. Mana lagi, Fred? Ya, saya nggak tahu, Pak. Kan makanya kita nggak ngakuin. Karena saya nggak tahu. Ya, kalau ditanya banyak, ya banyak sih enggak sebetulnya. Tidak sampai ratusan sebetulnya. Tetapi ada gitu ya. Jadi kayak Sunda Empire, kayak kemudian Sealand, lalu juga kalau Anda baca-baca tentang kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya orang Amerika itu menarik gitu ya. Kenapa? Karena ada sekelompok orang dengan gagasan dan ide gilanya, dengan atas nama kebebasan, mereka mendirikan negara di atas propertinya, gitu kan? Dan itu menarik bahwa penduduknya hanya ada 4, penduduknya hanya ada 5 atau 10 begitu, dan mereka mencetak mata uangnya sendiri, mereka mencetak aturannya sendiri dan seterusnya. Ini menarik begitu ya. Terlepas dari 2 contoh yang tadi Pak Teddy katakan, ada Sealand, ada Sunda Empire, ini menunjukkan bahwa sebetulnya ada banyak negara-negara yang memproklamirkan kemerdekaan, mereka mempunyai klaim batas wilayah, mereka mempunyai klaim penduduk, tetapi mereka tidak mendapatkan pengakuan kedaulatan. Dan syarat keempat berdirinya sebuah negara, adanya pengakuan kedaulatan, ini menjadi penting. Terkait dengan apa? Yaitu tadi, terkait dengan bagaimana kalau kemudian kita ingin mendapatkan kerjasama politik dunia, gitu kan? Mendapatkan kerjasama politik dunia, maka kita harus juga membutuhkan pengakuan kedaulatan dari negara-negara yang berdaulat lainnya, gitu. Kalau itu nggak didapatkan ya susah. Ya contohnya kayak 5 bendera ini, gitu ya. Anda bisa lihat kalau seiring arah jarum jam, bendera paling atas sebelah kiri bendera mana? India. Sebelahnya kemudian Mesir. Bawahnya Vatikan. Berikutnya Yemen ya. Syria. Sama Syria? No, bukan. Yordania, bukan Irak. Yordania. Lalu berikutnya Lebanon. 5 negara ini adalah 5 negara, teman-teman, yang dalam konteks pada awal-awal kemerdekaan mereka memberikan pengakuan kedaulatan kepada Indonesia. Nah, pertanyaannya adalah kenapa pengakuan kedaulatan itu penting? Ya, kalau kita bicara dalam konteks hari ini mungkin menjadi penting nggak penting begitu ya, atau bahkan sangat penting, terutama ketika dunia itu dihadapkan pada krisis akibat pandemi COVID-19. Semua negara berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin.
semua negara berlomba-lomba untuk mendapatkan alat-alat kesehatan. Karena tidak banyak negara yang mampu memproduksi vaksin dan tidak banyak negara yang mampu memproduksi obat-obatan. Nah, contoh, Pak Tedeng ambil contoh India. Kalau Anda lihat dalam konteks 3-4 bulan ke belakang, ketika India dihajar gelombang kedua COVID-19 dengan jutaan orang, gitu ya, dengan jutaan orang kemudian terpapar dan kemudian meninggal, ratusan ribu lainnya kemudian meninggal, di bulan Maret, April, kita sebagai negara sahabat mengirimkan bantuan kepada India berupa tabung-tabung gas. Dan apa yang terjadi, teman-teman tahu betul gitu ya, bahwa pemerintahan yang sekarang itu kemudian dinyinyir, dikritik. Wong kita sendiri juga sedang pandemi kok kita mengirimkan tabung-tabung gas. Nanti kita juga akan kesulitan ketika kita membutuhkan. Dan itu kemudian terbukti gitu ya. Itu kemudian terbukti. Terbukti dengan apa? Terbukti ketika kita dihantam gelombang kedua setelah libur Lebaran kemarin, dan kita mulai melihat bahwa ternyata ada begitu banyak kesulitan terkait dengan ketersediaan tabung gas. Tapi yang menarik berikutnya adalah apa? Akhir minggu kemarin atau awal minggu ini, pemerintah India sampai mengirimkan satu kapal LST-nya, landing ship tank-nya, untuk mengirim ribuan tabung gas yang disimpan di dalam kontainer-kontainer. Ini menarik. Kenapa? Karena kalau tidak ada yang namanya hubungan diplomatik, kalau tidak ada yang namanya pengakuan kedaulatan, ya tidak akan mungkin India akan mengirimkan kapal perangnya dan kita akan mengizinkan kapal perang India untuk masuk ke Indonesia walaupun atas nama kemanusiaan. Gitu ya. Walaupun atas nama kemanusiaan. Sama juga ketika kita ambil kasus contoh dalam konteks Vatikan misalnya. Ketika kita diduduki oleh Belanda sebagai agresi militer Belanda pertama dan agresi militer Belanda kedua, khususnya agresi militer Belanda kedua, Vatikan kemudian memberikan reaksi yang begitu keras terkait dengan apa? Terkait dengan agresi militer Belanda kedua. Dan bahkan, gitu ya, Vatikan menyetujui keputusan Monsinyur Sugiopradono